Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasal yang ke-16 ayat 1-6. Sesudah kematian kedua anak Harun yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, "Katakanlah kepada Harun, saudaramu, supaya jangan setiap saat ia masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tuntut penamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Sebab aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian itu." Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk kurban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk kurban bakaran. Ia harus mengenakan jubah dalam linen yang kudus, menutupi auratnya dengan celana linen, memakai ikat pinggang linen, dan berilitkan serban linen. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya, sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk kurban bakaran. Kemudian, Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi kurban penghapus dosa bagi dia sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi dia dan keluarganya. Salah satu kondisi yang perlu dikritisi oleh umat Tuhan, secara khusus para kaum muda, adalah mengenai perkembangan pemikiran dan penilaian terkait perlu atau tidaknya percaya kepada Tuhan. Pandangan yang menganggap Tuhan sebagai sosok mitos pun sudah tidak menjadi sesuatu yang asing lagi ditemukan di tengah kebudayaan modern ini. Bahkan, tidak sedikit dari umat Tuhan itu sendiri yang mulai menganggap remeh perilaku ritus. Mulai muncul pandangan-pandangan yang mereduksi standar kelayakan untuk mengikuti ibadah, atau malahan mulai menganggap ibadah rutin sebagai sesuatu yang tidak lagi terlalu diperlukan. Misalnya anggapan, cukuplah 1 bulan 1 kali datang ke gereja. Kalau memang tidak sempat, yang penting kan kita tetap beriman. Pada perikop bacaan hari ini, kita pun perlu kembali merenungkan tentang sikap, cara pandang, dan pemahaman kita terhadap segala bentuk ritus maupun bentuk beriman yang kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Catatan pada Imamat 16 merupakan panduan bagi imam, dalam hal ini Harun, agar tidak sembarangan masuk ke dalam tempat kudus. Terdapat tata cara baginya setiap kali ia ingin masuk ke tempat kudus. Hal ini semakin diselaraskan dengan tujuan masuknya imam ke tempat kudus, yakni untuk melakukan pendamaian antara umat Israel yang penuh dengan keberdosaan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Pada momen ini pula seluruh umat Israel mendapatkan penahiran dari segala dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika proses tersebut perlu dilakukan dengan cara yang tidak sembarangan. Segala perilaku yang tercantum dalam perikop ini pun tidaklah menjadi rangkaian peraturan formalistik. Justru melalui setiap tata cara yang ada, merupakan sedikit tampilan nyata dari kondisi iman mereka di hadapan Tuhan. Singkatnya, apabila tata cara proses pendamaian tersebut dilakukan dengan begitu sistematis dan terencana, maka bukankah semestinya hati dan iman setiap umat Tuhan juga dipersiapkan dengan begitu mapan demi mengalami penahiran dari dosa-dosa? Artinya, setiap perilaku yang kita tampilkan dalam kegiatan-kegiatan keberimanan yang nyata, misalnya beribadah, mestinya dihasilkan dari kualitas internal yang sepadan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, agar kami tetap mampu, dewasa, dan penuh hikmat di dalam menjalani kehidupan beriman kami di tengah masa modern ini. Di tengah banyaknya pandangan dan sikap yang mulai menyaksikan tentang peran Tuhan, tentang keberadaan Tuhan. Atau bahkan ketika mulai muncul banyak anggapan yang mereduksi kepentingan dan nilai serta arti dari ibadah yang kami lakukan di dalam Tuhan. Tolong kami untuk tetap memiliki keteguhan, pandangan iman, sikap iman, dan komitmen iman untuk tetap mengikuti Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi umat-Mu yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.